Di video kali ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai bentuk persamaan linear satu variabel serta bagaimana cara membedakannya dengan bentuk persamaan yang lain. Nah, di sini saya telah memberikan 5 macam bentuk operasi hitung persamaan ya. Nah, sekarang kita tinggal mengidentifikasi mana sih yang merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, pertama-tama kita lihat nih di soal nomor 1. Y min 5 kurang dari 3. Nah, apakah ini termasuk persamaan linear satu variabel? Nah, untuk menentukannya kita harus ingat di video sebelumnya bahwa persamaan linear satu variabel itu memiliki ciri-ciri dipisahkan dengan tanda sama dengan, memiliki variabel yang pangkatnya 1, dan hanya mengandung satu variabel. Nah, kita lihat nomor 1. Y min 5 kurang dari 3. Di sini dia tanda pisahnya apakah menggunakan tanda sama dengan? Enggak kan? Karena dia tidak menggunakan tanda sama dengan, maka dia bukan merupakan persamaan linear satu variabel, tapi dia merupakan pertidaksamaan. Terus nomor 2, apakah ini termasuk persamaan linear satu variabel? Ya, ini termasuk persamaan linear satu variabel. Kenapa? Pertama, dia dipisahkan dengan tanda sama dengan. Terus variabelnya ini pangkatnya 1. Terus yang terakhir adalah di sini dia hanya mengandung satu variabel, yaitu variabel x aja. Makanya dia termasuk persamaan linear satu variabel. Kemudian nomor 3, apakah ini termasuk persamaan linear satu variabel? Iya, betul. Kenapa? Sama ya, seperti nomor 2, dia dipisahkan tanda sama dengan, terus dia variabelnya berpangkat 1 dan hanya mengandung variabel A. Nah, terus nomor 4, apakah dia termasuk? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena walaupun dia menggunakan pemisah sama dengan, tetapi lihat nih, pangkat variabelnya berapa? 2. Terus apakah dia punya satu variabel aja? Enggak, dia punya 3, yaitu variabel A, B, dan B, sehingga dia bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Kemudian nomor 5, apakah dia termasuk? Iya, termasuk. Kenapa? Nah, karena ya balik lagi, pemisahnya sama dengan, pangkat variabelnya itu 1, dan hanya mengandung satu variabel, yaitu variabel K. Lihat ya, hanya ada variabel K saja. Berarti termasuk. Nomor 6, apakah ini termasuk persamaan linear? Tidak ya. Kenapa? Ya, lihat nih, meskipun dia punya tanda sama dengan, kemudian dia hanya ada satu variabel, yaitu variabel X. Nah, tapi kita harus lihat nih, pangkatnya dia pangkat berapa? Pangkat 2 kan? Nah, yang diminta itu adalah variabel yang pangkatnya 1, sehingga ini bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Kemudian, nomor 7, apakah termasuk? Tidak ya, kenapa? Karena dia memiliki 2 variabel, yaitu variabel X dan Y. Sementara di sini diminta hanya ada satu variabel, sehingga ini bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Kemudian nomor 8, apakah ini termasuk? Jawabannya iya. Kenapa? Nah, lihat, dia ada tanda sama dengan, pangkat variabelnya 1 dan hanya mengandung satu variabel, sehingga dia termasuk.
Terus nomor 9 bagaimana? Apakah dia termasuk? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena meskipun dia pangkat variabelnya 1, terus dia hanya ada variabel 1 yaitu M, tapi dia tanda pemisahnya bukan sama dengan, sehingga dia bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Kemudian terakhir nih, nomor 10. Apakah dia termasuk persamaannya? Jawabannya iya, termasuk ya. Kenapa? Karena jangan terkecoh sama setengahnya ini. Yang kita lihat hanyalah pemisahnya itu tanda sama dengan. Variabelnya X, ya kan, hanya 1. Kemudian pangkat variabelnya dia 1 juga. Jadi walaupun dia ada angka pecahan, desimal, atau bentuk-bentuk yang lain, kalau dia hanya mengandung satu variabel, pangkatnya 1 dan dipisahkan dengan tanda sama dengan, maka dia termasuk persamaan linear satu variabel. Nah, jadi begitulah cara kalian untuk membedakan mana yang merupakan persamaan linear satu variabel. Ingat ya, ini yang harus kalian ingat. Dipisahkan dengan tanda sama dengan, variabelnya berpangkat 1 dan hanya mengandung satu variabel. Nah, jadi sekian video kita kali ini. Di video selanjutnya kita akan belajar cara menghitung bentuk persamaan linear satu variabel.